Wah, perasaan semakin tidak enak, geng. Kedua makhluk ini pasti melihat sesuatu atau sosok yang mengerikan begitu. Terlihat dari gayanya yang menggigil tidak karuan. Dan aku mulai diliputi bertanya-tanya. Wah, jangan-jangan. Dan belum sempat aku jawab pertanyaan hatiku, suara itu semakin mendekat, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mbah Wiro yang handsome. Tapi sapa bahasa Inggris. Pada kesempatan sore hari ini sangat berbahagia sekali, geng, kita bisa bertemu lagi. Dan terima kasih yang mau komen, like, dan subscribe, sehingga channel saya semakin berkembang, beranak, dan terus beranak. Pada kesempatan sore hari ini kita masih dalam situasi komedi horor. Siapa lagi kalau bukan aku, Kaki Wangsa, dan Sudrun. Pada sore hari ini saya akan bercerita tentang hantu yang mungkin rada asing ya di telinga-telinga kita. Hantu itu adalah hantu Aul. Bagaimana keseruannya hantu Aul ini dan penampakannya, geng? Ayo kita bareng-bareng cekidot. Sehabis Isya, aku masih bermalas-malasan di depan pintu rumahku karena gimana lagi ya, malam ini Kaki Wangsa mengajak aku dan Sudrun untuk mencari ikan di kali, karena kali sudah 2 hari ini besar, geng, alias banjir begitu. Dan ketika kali ini banjir dengan airnya yang keruh, membuat ikan-ikan ini menepi, dan kami itu akan mencari ikan malam-malam itu dengan alat yang namanya tedong, alat tedong ya, sesar itu untuk mencari ikan dengan galak panjang. Aku nggak mengiyakan sih, tapi si peot itu wah merengek banget untuk malam ini nedong itu, karena dia bilang tetangganya kemarin malam itu nedong dan dapat banyak, Selang 30 menit 2 sosok makhluk yang sangat bikin aku kesel itu datang juga dengan ngomel-ngomel begitu. Dekat udah ngomel-ngomel begitu. Kemana Sukro Wiro? Udah tertunggu di pertigaan, nggak datang-datang. Aduh, geng. Karena malasnya aku lupa, ternyata janjian tempatnya itu bukan di rumahku, tapi di ujung sana loh, di pertigaan yang mau turun ke sungai itu. Akhirnya si Tua Peo dan Sudrun itu nyusul ke rumahku. Iya, aku ambil dulu nih kepisku, ambil dulu tingnya ya. Aku ambil ting. Waktu itu belum ada senter populer di tahun itu, kita itu pakai ting, geng. Lentera itu loh, yang bahan bakarnya itu dari minyak tanah. Bawa sudah, jalan ambil rokok, aku kunci pintu. Ayo kita berangkat. Ayo, dari tadi kelamaan, ikannya keburu tidur. Ikan tidur. Aduh, Tua Peot mana ada ikan tidur. Ayo berangkat. Akhirnya kita sampai di TKP, geng. Oke, dari tempat tadi ngambek aja. Gimana nggak ngambek? Biar nyebelin. Bibirnya udah pengen nyentil. Sudrun posisi di atas,
Dewangsa lalu berdampingan dengan aku. Ya pacar aja, kalau maunya dampingan terus. Bukan begitu. Begitu apa? Takut. Bilang saja gitu. Kalau takut itu, kalau pengen nyari ikan itu ya sendiri. Kalau nggak takut, nggak ngajak-ngajak teman. Bukan begitu. Begitu apa? Emang begini. Wah, aku mau nyerok aja. Wah, nyerok, sudah nyerok. Aku lihat Sudrun sudah berkali-kali kantongin ikan ke kepisnya, geng. Tempatnya itu. Kalau kepis itu kan diikat di pinggung itu udah 2, 3 kali, 4 sampai 6 kali sudah memasukkan ikan. Dewangsa pun begitu. Serok, baru bertanya, alhamdulillah dapat banyak kan. Sekali tarik ada telunjuk dimasukkan ke kepisnya. Terus narik lagi, dapat 4. Luar biasa ini kaki wangsa. Aku udah 4 kali tarikan belum dapat apa-apa. Karena dongkol aku duduk di samping kaki wangsa. Dia bibirnya yang kumat kamit baca mantra kayak badukun aja. Aku mulai bulat udut dulu, hisap satu hisapan, bulat hisapan. Tiba-tiba ada yang musik pendengaranku, kayak apa begitu ya, makhluk yang menggeram dari jauh. Apa? Dengar nggak? Apa sih? Ada yang menggeram. Bangkot. Wiro yang telinganya nggak bagus. Aku tabok aja pokoknya. Pok gitu. Tapokin. Gemesin juga mungkin. Dengar nggak? Pasang telinga lagi, suara itu nggak ada ya. Tiba-tiba Sudrun itu lari dari atas ke bawah. Ada apa? Tahu nggak? Apa? Dengar nggak kok? Enggak. Dengar? Enggak dengar apapun. Dengar apa sih? Kamu lah kayak orang penakut. Ada yang menggeram. Aku pura-pura tertawa. Kamu itu yang menakut. Kata yang menggeram. Iya, Wiro aja bilang iya kan? Bukan cuma aku, Ki. Sudrun aja dengar tadi ada yang menggeram. Kamu udah dengar apapun? Yalah, sudah. Akhirnya kami hidup lagi. Sudrun duduk. Jadi ke sana, bangsa narik begitu, aku pun ikut, kosong lah, narik kosong. Tiba-tiba suara geraman itu terdengar lagi, geng, dan suaranya itu terasa begitu jelas begitu. Aku mendengar krosek seperti orang atau binatang itu ya menginjak ranting itu. Suaranya krosek dan suara krosek itu semakin lama semakin mendekat, geng. Kaki wangsa yang menoleh perlahan ke belakang menggigil seketika. Ada apa? Jangan lagi ke belakang. Sudrun pun begitu. Aku lihat menggigil begitu. Wah, perasaanku semakin tidak enak, geng. Kedua makhluk ini pasti melihat sesuatu atau sosok yang mengerikan begitu. Terlihat dari gayanya yang menggigil tidak karuan. Dan aku mulai diliputi bertanya-tanya. Wah, jangan-jangan. Dan belum sempat aku jawab pertanyaan hatiku, suara itu semakin mendekat, geng. Dan dengus napasnya itu
Bisa kurasakan rasa di punggungku, geng. Semakin lama, dan dengusnya itu semakin lama semakin panas. Dan aku juga sama dengan kakek Wangsa, geng. Mulai menggigil begitu. Iya, kenapa? Aku kok gak enak ya, Ki? Itu di belakang kamu. Jangan lihat. Lihat gimana? Di belakang kamu aku melihat. Lari saja. Jangan, Ki. Kita jangan lari, bahaya, Ki. Aku jadi teringat kata-kata kakekku dulu. Kalau kamu sedang nendong pinggir kali malam-malam, ada suara yang menggeram. Kalau kamu punya ikan, ambil, lempar ke belakang. Teringat pesannya kakek, langsung aku nyelonong tanganku masuk ke kepis kakek Wangsa. Aku mengambil ikan lalu lempar ke belakang. Aku ambil lagi, aku lempar ke belakang. Ambil lagi, aku lempar ke belakang. Aku ambil lagi, aku lempar ke belakang. Dan aku mendengar ada suara yang ikan itu sedang dimangsa, geng, sama makhluk itu. Coba kalau kaki Wangsa yang botak itu dimangsa, pasti lebih jelek lagi, geng. Aku ambil lagi ikannya, aku lempar ke belakang. Ada 7, 8, 9, sampai 12. Lempar ke belakang. Dan suasana seperti ini, geng. Tidak ada suara dengusan apapun lagi. Tidak ada suara kretek-kretek lagi. Tapi aku yakin makhluk itu masih di belakangku. Perasaanku mengatakan makhluk itu belum pergi, geng. Aku beranikan diri untuk perlahan-lahan menengok lewat ketiakku, geng. Ya Allah, betul, geng. Makhluk itu sedang menyantap ikan persis 2 meter di belakangku, geng. Dia lagi dengan berdiri begitu. Begitu. Dari cahaya ting kelihatan makhluk itu begitu menyeramkan, geng. Tinggi seperti manusia, berdiri dari atas ke bawah itu bulunya hitam semua, dengan mata yang kuning seperti emas mencorong memantul seperti cahaya, geng. Sementara aku bisa melihat gigi-giginya yang tajam mengoyak-oyak ikan, geng. Bayangin ke aku yang dikoyak-koyak kayak gitu, ya Allah. Tiba-tiba dalam kesunyian malam itu aku merasakan ada bau lain, geng. Aku ingus-ingus begitu ya. Oh, itu semakin menyengat dan menyengat. Ternyata tidak asing lagi, geng. Ini bau kakek Wangsa yang ngompol karena ketakutan. Lagi panik-panik kayak gini, tega-teganya ngompol sih. Wah, bro, aku kelepasan. Kelepasan gimana? Ayo kita berdoa, Ki. Kita semampunya berdoa, kayak aku Sudrun kakek Wangsa karena diliputi ketakutan yang sangat-sangat, geng. Bagaimana tidak takut, geng? Di belakang kita ada makhluk yang luar biasa yang kata kakekku. Sesuai dengan kata-kata kakekku, makhluk ini namanya Aul. Makhluk berpostur tinggi seperti manusia, dengan tubuh yang semuanya hitam berbulu, dengan moncong kayak anjing. Ini namanya Aul.
Bahaya, geng, bahaya, mengerikan. Setelah aku rampung berdoa, aku hilangkan ketakutanku untuk nyerok, geng. Nyerok kali aku pura-pura tidak sama sekali ada makhluk mengerikan di belakangku. Wah, serok, satu serokan, geng. Aku terperanjat karena banyak sekali ikan yang sudah bergelantungan di sini. Di tedongku, geng. Aku memungut, kemasukan ke kepis. Aku mencerok lagi, angkat lagi. Banyak lagi ikan, geng. Aku masukin lagi. Aku serok lagi. Aku masukin lagi. Dan 4 serokan saja kepisku itu sudah penuh oleh ikan yang besar, geng. Kakek Wangsa sampai gedek-gedek. Banyak banget ikannya, bro. Kenapa aku nggak dikembalikan ikannya? Iya, Ki. Nanti ku kembalikan. Aku serok. Banyak sekali ikan, geng. Ada 20 ekor. Aku masukin ke pisah Kakek Wangsa. Aku serok lagi. Ada 15 ekor. Aku masukkan lagi. Ini, Ki, betul kata kakekku. Kita lagi didoakan. Doakan sama siapa? Tuh, om yang di belakang. Wah, aku ditampar sama Kakek. Jangan bergurau. Kita lagi genting. Dia belum pergi. Ya. Aku serok lagi. Aku masukkan dan makhluk itu seperti mendekati aku, geng. Dengusnya itu semakin terasa, tapi dia sudah nggak menggeram-geram lagi, udah tenang. Aku membatin, mungkin makhluk ini gantian akan memangsaku nih. Lindungi hamba-Mu ya Allah, lindungi ya Allah, lindungi. Aku tetap fokus nedong begitu. Banyak lagi. Aku masukkan ke kepisnya Kakek Wangsa sampai penuh. Kepisnya Kakek Wangsa yang besar itu. Lalu aku menedong lagi, aku masukkan ke kepisnya Sudung sampai penuh. Dan ketika aku nyelingak ke belakang, makhluk itu sudah hilang, geng. Lalu aku dekati dengan tingku itu kan, cahaya tingku itu. Dari cahaya ting itu aku melihat ikan-ikan itu sudah tergeletak masih, geng. Tapi apa? Kepalanya semua digigit. Dan aku baru tahu kalau hantu Aul itu tidak memakan tubuh ikan, tapi kepalanya yang dimakan. Aku jadi takut. Kalau tadi Kakek Wangsa tidak dapat ikan, mungkin kepala kita yang dimakan, geng. Takut. Ngeri membayangkan hantu Aul.